Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, hari ini kita sudah berada di tanggal 21 Zulkaidah. Pembahasan kita pada siang hari ini berkaitan dengan apa yang sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz, yaitu akad wakalah. Akad wakalah adalah suatu perjanjian berupa kesepakatan adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua atau mewakilkan. Makanya di saat kita memilih pemimpin, pembahasan tentang akad wakalah ini dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Jadi mewakilkan kepada pilihan kita untuk mengurus negeri ini. Makanya pemilihan presiden, gubernur, wali kota, bupati, karena itu yang dipilih. Kalau camat ditunjuk deh, lurah juga ditunjuk. Tapi kalau pengurus masjid dipilih lagi itu, RT juga dipilih, ya kan? Nah, di situ ada namanya akad wakalah, mewakilkan namanya. Sehingga pendapat ulama, kalau seandainya orang memilih pemimpin, dan yang dipilihnya itu tahu kalau yang dipilihnya bukan orang yang mampu menjalankan urusan itu, karena mungkin banyak faktor yang menyebabkan dia tahu sebenarnya yang dipilihnya ini tidak akan mampu dia menjalankan amanah tersebut, tapi dipilihnya juga. Maka pendapat ulama, yang memilih tersebut mendapatkan dosa sebagaimana dosa yang dilakukan oleh yang dipilihnya itu. Nah, itu yang akad wakalah itu. Ini kan supaya berhati-hati waktu itu kita memilih, tidak sembarang pilih saja. Maka dikaitkan dengan namanya akad wakalah namanya. Tapi kalau sudah berhati-hati memilih dia, sudah berhati-hati, artinya yang dipilih itu dalam sepengetahuan dia adalah orang yang amanah, yang bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Tapi ternyata tidak mampu dia menjalankan amanah itu. Maka pendapat ulama, dia tidak ikut menanggung dosanya, karena dia sudah selektif, Termasuk juga kalau berbicara memilih pemimpin, ya seperti masjid itu kan dipilih juga, RT juga dipilih, Kalau seandainya yang dipilih sekali lagi bukan karena kemampuan, maka dia kan menanggung dosa. Ada hadis Nabi, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah, kan itu. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, jadi kalau akad wakalah ini Bapak Ibu, kalau sudah tahu orang yang akan dipilih ini tidak mampu, dia tetap dipilih, kemudian rusak negara ini. Atau kalau bahasa RT tidak beres RT, kalau bahasa masjid, masjidnya tidak terurus. Maka kalau berbicara akad wakalah, berarti dia juga ikut merusak. Jadi ikut merusak negeri ini, ikut merusak institusi, ikut merusak masjid. Kalau berbicara akad wakalah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau yang dipilih itu sama-sama tidak baik, maka pilih yang tidak baiknya paling sedikit. Supaya kalau membahas tentang akad wakalah, kalau dia berbuat dosa, ya kita tidak ikut menanggung dosanya. Di pembahasan wali, akad wakalah ini juga ada. Ketika wali nasab itu tidak bisa menikahkan anak gadisnya, ya bisa jadi karena sakit atau karena jarak yang jauh yang tidak mampu ditempuhnya karena usianya sudah tua gitu, Maka itu juga ada pembahasan akad wakalah namanya, melimpahkan dia.
secara tertulis ya, ada 2 saksi kan itu. Sehingga nanti yang menikahkan anaknya itu bukan dia gitu, tapi ada yang mewakilinya seperti wali hakim lah gitu. Nah, itu ada pembahasan tentang akad wakalah itu. Cuman ada lo anak kadang Pak gayanya duit nyewakilkan juga, tapi nyukicu aja, nyukicen gayanya mati Pak. Wah ya, mah gayanya lah mati ya. Padahal gayanya masih duit Pak, nyukicen gaya mati. Ya, itu udah bisa diwakilkan itu. Ya, pendapat ulama itu bisa batal pernikahannya itu. Ya, karena wali nasabnya hidup. Cuman mungkin dek berang kagaknya apa, Pak? Ya kan berang juga kayak amanya tinggal satu dan sebagainya kan. Ya pasti ditanya, "Ma kayak ala mati aja." Padahal masih hidup tuh. Nah, itu enggak kena itu kalau di akad wakalah itu. Berdosa dia itu. Ya enggak bisa diwakilkan. Ya, pernikahannya harus diulang pendapat ulama. Termasuk Bapak Ibu dalam persoalan ibadah kurban. Ya, dalam persoalan ibadah kurban juga erat kaitannya dengan masalah akad wakalah ini. Karena kalau di zaman Nabi Bapak Ibu, orang berkurban itu kan masing-masing keluarga itu. Nabi beliau sendiri menyembelih hewan kurbannya. Sahabat-sahabat beliau sendiri menyembelih hewan kurbannya. Ya masih kita dengar juga di beberapa tempat memang ada yang menyembelih hewan kurban itu sendiri, keluarganya saja. Ya kan? Yang menjadi rujukan itu salah satu doa Nabi itu kan Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah ini kurban Muhammad dan keluarga Muhammad, karena memang Nabi Muhammad sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Ya, menyembelih hewan kurban. Hari ini pelaksanaan kurban kan diwakilkan kepada panitia. Nah, itu di situ ada akad wakalah itu, diwakilkan. Ya. Makanya orang berkurban mendaftar dia, Pak, mendaftar di masjid, mendaftar di musola gitu. Ya. Pelaksanaan ibadah kurban diwakilkan kepada panitia, maka masjid kan membentuk kepanitiaan. Ya, musola juga membentuk kepanitiaan. Mulai dari mencari sapi. Nah, ya, diwakilkan. Kalau kurban sendiri itu awak mencari sapi orang, Pak, mencari kambing seorang. Tapi kalau di masjid dibentuk panitia, maka panitia yang diwakilkan untuk mencari sapi. Nah, ini juga ada akad wakalah. Sehingga pendapat Imam Taqiyuddin An-Nabahani, ya, kalau seseorang mengutus pembantunya atau temannya untuk membeli suatu barang bagi orang itu, kemudian pihak penjual memberikan sesuatu harta, misalnya hadiah, atau memberikan komisi sebagai imbalan karena ada pembelian darinya, maka tidak boleh bagi pembantu atau temannya itu untuk mengambil harta tersebut, karena harta tersebut menjadi hak pihak yang mengutus, ya, bukan hak pihak yang diutus. Jadi panitia itu mencari jawi, Pak, itu sebagai wakil dari peserta kurban itu. Kalau Abo jadi panitia kurban, Abo cari jawi ke posisi ya, Pak, ya kan? Ternyata dapat 6 ekor. Rupanya nyagi bonus di tukang jawi di posisi itu, Pak. 200.000 cek jawi. Berarti kalau 6 lah 1.200.000 itu. Kalau berbicara akad wakalah, kata Taqiyuddin An-Nabahani, itu bukan hak saya itu, karena saya diutus. Saya ini wakil gitu. Maka 1.200.000 itu hak siapa? Hak yang mengutus. Siapa yang mengutus? Peserta kurban, Pak. Tak namu main pangkeh di tengah saja. Tu aniang saja, lah dapat 1.200.000 aniang saja. Nyepai berampek pani aniang saja. Aniang saja kok jatah awak kok, Mas. Jatah awak malu jatah awak kok. Kok tak jatah awak kok, Pak? Ya. Itu hak yang mengutus. Kita diutus. Ya. Maka kalau berdasarkan pendapat Taqiyuddin An-Nabahani itu dari hadis Nabi tadi itu, ada hadisnya, maka harus disampaikan, Pak, kepada peserta kurban. Kami bali jawi ya saja saiku ku 200 bonusnya, Pak. 1.200.000 ya, Pak, kira-kira. Sepakat peserta, Pak. Apa kata peserta kurban? Apa kan pakai oto ke situ. Kan bali minyak. Ada makan, bagi-bagi saya lah. Kalau itu tidak masalah tuh. Selesai itu, Pak. Iku ani-ani yang saya, Pak. Kok ditanya, tidak sabar ada. Tidak sabar itu bara. Nah, ini tidak sabar itu bara apa harus jalan, Pak? Ya. Jadi ini hak yang mewakilkan.
bukan yang mewakili ya, tapi yang mewakilkan. Berarti peserta. Jangan gara-gara ikut dak lo mau jadi panitia kurban kok, Pak. Kemudian itu Ustaz jadi panitia kurban, berarti kan lah salah niat. Jangan begitu. Ya, makanya memang di beberapa tempat di masjid itu Pak, memang untuk transportasi panitia itu sudah dianggarkan dari awal tuh. Ada masjid. Mantap tuh. Itu iya tuh. Nah, harusnya kan di luar itu Pak Sudir. Di luar itu. Jadi kalau umpamanya ada anggaran khusus umpamanya kata ulama kan, umpamanya dari kurban 2.700.000, ada beberapa masjid yang ditambahnya 100 Pak. Jadi 2.800.000, nah 100 itu untuk transportasi, untuk biaya yang lain gitu. Nah, yang bonus tadi itu balik dia hak bagi yang mewakilkan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ya perlu itu disampaikan. Kalau memang ada bonus-bonus itu perlu disampaikan itu. Ya, tidak boleh dipotong seperti itu saja. Setelah itu diam-diam saja. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ketika peserta kurban mewakilkan kepada panitia, berarti kan panitia membeli sapi Pak, memotongnya, membaginya. Maka dapat nanti Pak, peserta tuh adalah kreseknya Pak. Anggaplah dapat 2 kilo. Di luar peserta dapat 1,5 kilo. Berarti kan jatah peserta 2 kilo ditambah 1,5 kilo. Bahkan 3,5 kilo tuh Pak. Ya kan? Ini bukan upah, ini memang jatah. Ternyata peserta ini Pak, dia inyo merasa peserta nyo ambil sedagian dari awal Pak. Nyo larian kaki itu cie. Bakok dilarian Pak, bukan peserta. Berarti itu hak siapa yang dimakan peserta? Karena panitia sudah membagi Pak. Peserta itu dapatnya 2 kilo tambah 1,5 hanya 3,5. Inyo tadi larian kaki je. Itu hak siapa diambil itu? Makanya jangan mentang-mentang peserta kurban Pak, ndak minta izin ke panitia tuh main lari-larian saya kaki itu. Ndak boleh itu Pak. Main lari-larian. Maka minta izinlah kepada panitia kalau memang ada keinginan Pak. Ma tahu adolo kamambiak lidah Jawi deh anaknya sampai kini alun bisa mengecek Pak. Itu dah adolo tuh, dah 5 lo adolo dah penjelasan anak dah bisa mengecek pakai makan lidah Jawi itu ilmu dari mana itu Pak? Ada tuh dah. Cuma ada saya pokoknya minta lidah Jawi Pak. Sedangkan Jawi dah bisa mengecek seperti ini. Apa lidah Jawi lu pakai? Nah itu keyakinan yang salah itu. Nah, ada itu. Nah, jadi ini perlu menjadi pertimbangan bagi kita bersama Bapak Ibu. Walaupun peserta kurban, kalau sudah diamanahkan kepada panitia, kalau memang ada Pak keinginan, minta izinlah kepada panitia. Kalau enggak nanti jadi pertanyaan, itu hak siapa tadi yang dibawanya pulang itu? Karena dia sudah melebihi dari pembagian panitia. Mungkin itu pertimbangan bagi kita bersama berbicara tentang akad wakalah, terutama bagi panitia kurban. Semoga amal tersebut dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.